Tonton video lengkapnya sekarang untuk memahami tantangan yang dihadapi pelaut. Berikan komentar dan bagikan pengalaman Anda tentang pentingnya kesehatan mental. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa rasanya tinggal berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di tengah lautan yang luas? Tanpa sinyal, tanpa daratan, dan tanpa pelukan orang tercinta. Hanya suara ombak, deru mesin kapal, dan sepi yang terus berbisik di telinga. Di balik cerita petualangan, pelaut menyimpan sisi kehidupan yang jarang diketahui banyak orang. Salah satunya adalah tekanan mental yang berujung pada stres, bahkan depresi. Dalam video ini, kita akan menyelami sisi lain kehidupan pelaut yang sering terlupakan. Sebuah dunia yang penuh tanggung jawab, penuh risiko, dan penuh kesepian. Tekanan pekerjaan di atas kapal. Bekerja di kapal bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah dunia dengan tekanan tinggi, tanggung jawab besar, dan waktu kerja yang luar biasa panjang. Seorang pelaut bisa bekerja 12-14 jam sehari tanpa libur selama berbulan-bulan. Bahkan saat tubuh lelah dan mata ingin terpejam, mereka tetap harus berjaga. Sebab sedikit kelalaian bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Ketika kapal mengalami gangguan mesin, atau saat harus sandar di pelabuhan yang padat, para pelaut bekerja nyaris tanpa henti. Tak jarang mereka hanya tidur 2 jam, lalu kembali bekerja. Belum lagi tekanan dari atasan dan target yang harus dipenuhi. Lingkungan kerja yang keras, ruang gerak terbatas, dan suhu ekstrem semakin memperburuk kondisi fisik dan mental. Disinilah titik awal dari stres mulai muncul. Tubuh lelah, pikiran tegang, dan tak ada ruang untuk sekadar bernapas lega. Kesepian dan jauh dari keluarga. Di kapal, waktu terasa berjalan lambat. Setiap hari seperti mengulang hari yang sama. Dan di sela-sela kesibukan, rasa rindu mulai menyusup perlahan. Rindu pada tawa anak-anak di rumah, pada masakan ibu, pada hangatnya rumah yang tak bisa digantikan oleh kabin sempit di kapal. Bayangkan ketika ada kabar gembira atau kabar duka dari rumah dan kamu tidak bisa pulang. Ketika anak ulang tahun dan kamu hanya bisa melihatnya lewat video call yang tersendat-sendat. Atau lebih buruk lagi, saat sinyal tak ada sama sekali. Kesepian adalah teman setia bagi banyak pelaut. Mereka belajar menahan tangis dalam diam, menyembunyikan rindu di balik senyum, dan menyimpan rasa hampa dalam hati yang hanya bisa berdoa agar waktu cepat berlalu.
kehidupan sosial yang terbatas. Hidup di kapal berarti berbagi ruang dengan belasan bahkan puluhan orang dari berbagai latar belakang. Tapi jangan bayangkan suasana seperti asrama yang akrab. Terkadang justru sebaliknya. Pelaut harus pintar-pintar menjaga diri, menghindari konflik, dan menahan emosi. Perbedaan bahasa, budaya, dan kebiasaan sering menimbulkan kesalahpahaman. Tak semua orang mudah diajak bicara. Ada pula yang lebih memilih menyendiri karena merasa tidak cocok dengan lingkungan kapal. Tanpa teman curhat, tanpa pelukan penyemangat, rasa sepi makin terasa berat. Bahkan obrolan di ruang makan kadang terasa hambar karena semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Disitulah tekanan psikologis tumbuh dalam diam. Kurangnya dukungan psikologis. Masalah mental bukan hal sepele. Tapi sayangnya, di dunia pelayaran, hal ini masih sering dianggap tabu. Banyak pelaut yang takut dicap lemah jika mengaku merasa stres atau tertekan. Mereka memilih diam, menyimpan beban sendiri. Padahal, tak semua orang sanggup menanggung tekanan sebesar itu. Di darat, orang bisa ke psikolog, bisa konsultasi. Tapi di atas kapal, konseling hampir tidak tersedia. Pelaut harus berjuang sendiri melawan tekanan batin tanpa bantuan profesional. Bahkan perusahaan pelayaran pun belum semua peduli dengan pentingnya kesehatan mental awak kapalnya. Padahal, pelaut adalah ujung tombak dari distribusi barang dunia. Mereka layak mendapat perhatian lebih dari sekadar gaji dan jadwal kerja. Kasus-kasus nyata yang menggugah hati. Beberapa tahun terakhir, dunia pelayaran dikejutkan dengan kasus-kasus menyedihkan. Pelaut yang tiba-tiba hilang dari kapal. Yang ditemukan tidak bernyawa di kabinnya sendiri. Yang pulang dalam keadaan tidak lagi waras karena tekanan batin yang tak tertangani. Ada seorang pelaut muda yang baru 1 bulan berlayar, namun akhirnya harus dipulangkan karena mengalami gangguan mental. Ada juga yang diam-diam menulis surat perpisahan sebelum menghilang di lautan. Ini adalah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Setiap kisah menyedihkan ini adalah alarm bahwa dunia pelayaran butuh perubahan. Butuh perhatian, butuh ruang untuk mendengarkan. Solusi dan harapan. Namun di balik semua itu selalu ada harapan. Banyak pelaut yang mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan mental.
Mereka saling menguatkan, berbagi cerita, bahkan membuat komunitas kecil untuk saling mendukung. Beberapa perusahaan pelayaran mulai menyediakan layanan konseling daring, pelatihan manajemen stres, hingga membentuk tim HRD yang peduli terhadap kondisi emosional kru. Pelaut pun mulai belajar mengenali tanda-tanda kelelahan mental. Saat mulai gelisah berlebihan, tak bisa tidur, atau kehilangan motivasi, mereka belajar mencari bantuan, bercerita, dan beristirahat. Karena sejatinya, menjadi pelaut bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati dan pikiran. Hidup di laut memang penuh tantangan. Tapi dengan kepedulian, kebersamaan, dan dukungan yang nyata, para pelaut bisa tetap tegar menghadapi ombak, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Jika kamu mengenal seorang pelaut, beri mereka semangat. Dengarkan cerita mereka. Dan jika kamu adalah pelaut, ingatlah, kamu tidak sendiri. Banyak yang peduli, banyak yang mendukung. Karena di balik setiap kontainer yang sampai di pelabuhan, ada jiwa yang sedang berjuang untuk tetap kuat, untuk tetap hidup. Berikan dukungan nyata bagi pelaut kita, dan bantu mereka mengatasi tantangan mental di laut. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Bagikan video ini dan sebarkan kesadaran tentang kesehatan mental pelaut. Mereka berlayar jauh untuk kita. Tunjukkan kepedulian Anda dengan berbagi cerita ini. Tulis pesan dukungan untuk para pelaut di kolom komentar. Mari kita tunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Gimana guys? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.